Bang Apa tetap ada. dengan kekristenan Anda? Ya ini mungkin dilanjut Bang Suma dulu. Sahabatku, kena tombak ya? Iya, kena tombak biasa. Bang Juma akunnya berapa sih, banyak ya? Ini sudah 06 ini dipakai ini. Oke, saya lanjut sedikit. Ya, lanjut Guru, Lanjut. Jadi, ketika kemudian hal ini terjadi, ini adalah satu hal yang menggelikan. Ketika para nabi mengajarkan kita untuk menemukan Tuhan yang tak terlihat oleh jasad kita ini, yang tak terasa oleh hakikat Tuhan ini, yang kita tidak merasakan akan hakikat Tuhan tersebut, wujud yang keberadaan Tuhan. Lalu kemudian alat untuk dipakai untuk mendeteksi keberadaan Tuhan itu akal justru dimatikan, maka ini adalah satu hal yang naif. Kenapa? Tuhan menciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tak ada manusia yang mampu menaklukkan alam semesta ini tanpa akal. Tak ada. Manusia bisa mempersingkat perjalanan antar negara, antar bangsa, antar kota dengan akal. Adanya pesawat karena ada akal. Saya bisa berbicara dengan Anda yang ada di seluruh penjuru bumi dengan singkat dan cepat melakukan HP internet karena akal. Tapi kenapa giliran Tuhan yang kita temukan, akal kita matikan? Ada apa kok diserongkan ke sana? Adanya kekuatan gelap yang mengajarkan manusia jangan menggunakan akal. Nah, ketika kita tanya kemudian saudara-saudaraku Kristiani yang saya kasihi, apa yang menyebabkan kalian menuhankan makhluk yang konon ceritanya dikutuk? Siapa yang mengajarkan? Bible tidak mungkin. Yesus tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin. Tak ada dalilnya. Bahkan Yesus sendiri tak pernah mengajarkan itu. Lalu satu-satunya yang mengajarkan kalian, lihat Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 170. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu wal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila orang-orang kafir ini dikatakan, diajak kepada mereka, ikutlah kamu dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Isa, oleh apa yang diturunkan oleh Yesus, kepada Musa, kepada Abraham, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Tidak. Sekali-kali tidak. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari ayah kami, dari ibu kami, dari paman kami, dari kakek kami, dari nenek moyang kami. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat sedikit pun petunjuk. Ini saudara-saudara Kristen nih, untuk membuktikan Al-Quran ini, habis ini Anda tanya kepada bapak, kepada ibu, pada kakek, nenek, atau buyut. Tanya, Pak, ya paman, bapak dari kecil saya ya mengajak saya ke gereja. Pada saat saya belum berjalan, bapak menggendong saya, betul? Pada saat saya belajar berjalan, bapak memapa saya, yes. Pada saat sekarang bapak selalu memperingatkan kepada saya agar ke gereja, betul? Ya. Apa masalahmu nak? Aku mau tanya Pak, apa itu? Yang ngajarin bapak untuk mengajak saya ke gereja itu siapa? Lidah kaku, bibir keluh, kepala mumet, mata berkunang-kunang. Tak ada bisa jawaban yang tepat. Yang mengajarkan saya untuk supaya mengajak kamu ke gereja adalah siapa Pak? Siapa Pak? Siapa yang ngajarin Bapak ngajak anakmu yang tadinya hidup diciptakan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi dalam keadaan fitrah suci? Kenapa giliran saya besar Bapak ajak saya ke rumah ibadah itu? Ayo Pak, jujur kepada saya. Siapa yang mengajarkan Bapak mengajarkan saya, anak yang tak tahu apa-apa, yang lemah, berdiri pun aku tak kuat, berbicara pun aku tak sanggup pada masa itu. Bapak sudah mencekoki doktrin dan dogma kepada saya, anakku, agar aku datang ke tempat itu menyembah makhluk yang bernama Yesus. Pak, jujur, yang ngajarin Bapak untuk mengajarkan saya itu siapa? Bapak bingung. Bapak bingung. Bapak nggak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya yang mengajarkan itu nak, aku juga hanya ikut-ikutan sama kakekmu dulu. Hei kakek, ya cu, yang ngajarin kakek ngajarin bapak saya ke gereja sopo rek?
Oh, itu buyutmu. Buyutmu dulu yang ngajarin. Nggak ada di Bible, nggak ada. Lalu yang ngajarin siapa? Kakekku, nenekku. Tanya lagi sampai ke atas, ujung-ujungnya larinya ke Al-Quran. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kata Allah, bohong, bullshit. Nenek moyang mereka pun tak mendapatkan petunjuk. Nenek moyang mereka itu sama sekali tidak ada pengetahuan tentang hal yang mereka lakukan. Makanya hari ini strata 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kapanpun, bahkan didatangkan sarjana teologi dari neraka sekalipun, kalau ditanya, siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Apa jawaban mereka? Yang minta disembah adalah iblis. Oke. Yang minta disembah adalah iblis. Kalau yang minta disembah adalah iblis, lalu apa namanya orang yang meminta keturunannya, anak-anaknya, orang lain untuk menyembah kepada sesamanya manusia? Terkait ini, sahabat-sahabat sekalian, Islam didatangkan oleh Allah di atas muka bumi ini bukan begitu aja. Islam itu jujur. Allah Subhanahu wa taala membuka tabir itu semuanya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Poinnya di mana? Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 raqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Apa kata Allah? Wahai Nabiku Muhammad, ya Rabb, sebelum aku mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, terlebih dahulu ada kaumku di mana aku mencintainya, di mana aku mengasihinya, bahkan aku menobatkan diriku bersama dengan mereka, yaitu Bani Israel. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil. Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah berfirman kepada mereka, inni ma'akum. Wahai Bani Israel, keturunan Yakub, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. La in aqamtumus shalah wa antumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumu Allah qardan hasana. Itu kata Allah, aku bersama kalian. Sungguh jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka, kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti aku Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Akan tetapi kata Allah, wala udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar. Akan tetapi faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Barang siapa yang kafir di antaramu terhadap utusan-utusanku termasuk Isa alaihissalam, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Itu terjadi, Bang. Semua itu terjadi. Orang-orang Yahudi menolak Nabi Musa, orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam. Apakah kecintaan Allah berhenti? Tidak. Aku Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku Allah mencintai dan menyayangi ciptaanku, khususnya manusia. Maka Allah mengatakan apa? Tolak Nabi Musa, tolak Nabi Daud, tolak Nabi Salomo, Sulaiman, tolak Nabi Isa alaihissalam, tapi pertolonganku kepada keturunan Adam tidak pernah berhenti. Maka setelah mereka menolak, karena kasihku aku mengutus kekasihku Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, Yahudi Nasara, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak hal yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu dinul Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minas sulum wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim.
Dan dengan Al-Quran itu aku Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keredaanku kepada jalan keselamatan. Jadi Al-Quran adalah jalan keselamatan. Kalau ditanya, wahai Bang Suma, wahai saudara Islam, di mana di dalam kitabmu Nabi Muhammad adalah jalan menuju keselamatan? Jawab Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 16, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW, manusia diberi petunjuk kepada keridaan Allah menuju jalan kepada keselamatan. Apa kata Allah? Dan dengan Al-Quran Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran Allah menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Selamat tinggal agama yang lain. Kalian tidak mendapatkan petunjuk. Yang kalian lakukan hanyalah budaya tradisi nenek moyang kalian. Sedangkan nenek moyang ketika ditanya, wahai nenek, wahai moyang, yang mengajarkan kita menyembah Yesus itu sopo? Nenek moyang bingung 7 keliling. Sedangkan kalau umat Islam ditanya, wahai umat Islam, siapa yang mengajarkan kalian untuk menyembah kepada Allah? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian untuk menjadi Islam? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian salat? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian puasa? Allah. Siapa yang mengajarkan kalian merasulkan Nabi Muhammad? Allah. Allah, 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 Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka kemudian berteguh istiqamah di dalam pernyataan terhadap lisannya, fabasyiru bil jannah, maka beritakanlah berita gembira yang dijanjikan kepadanya, yaitu surga. Kristen boleh teriak hari ini, kami ajaran kasih. Oh yes, kami adalah anak-anak Tuhan. Oh ya, silakan, silakan aja. Tapi ketika kami tanya, apakah Yesus mengajarkan agama Kristen? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan makan babi? Tidak. Apa Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan mengimani buku-buku perjanjian baru? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tidak. Lalu apa? Apa? Kalian hanya mempertuhankan makhluk gaib yang datang kepada Paulus tersebut. Saya kira begitu sahabat. Ya, sebagai edukasi buat saya pribadi dan juga teman-teman muslim yang ada. Kalau ada yang keliru yang saya sampaikan, silakan, boleh kritik, saran sifatnya positif, silakan. Oke, mungkin ada pandangan dari Bang Prof sebelum mungkin diisi tambahan dari gurunda-gurunda yang lain yang kebetulan baru bergabung di sini. Oke, Bang Prof, saya persilakan Bang Prof. Insya Allah Bang Prof cepatnya mungkin ya. Ya. Ya begini Bang, yang terakhir yang narasi dari Abang Suma tadi yang sangat menarik bagi saya adalah apakah Yesus mengajarkan untuk menyembah pada Yesus? Itu pertanyaan yang sangat menyentuh ya. Ketika saya mempelajari kitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satupun ayat yang merujuk atau mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kamu harus menyembah dan berdoa kepada saya, Yesus ini. Tentunya sebagai manusia yang berakal sehat dan berlogika ataupun beragama dan beriman, itu merupakan jawabannya. Mungkin itu saja yang dari saya. Terima kasih Bang Suma Ya, dan teman-teman yang lain yang sudah mengizinkan saya untuk masuk ke komal ini. Saya kembalikan. Masya Allah. Monitor Bang Juma, boleh saya bicara menyapa? Boleh, boleh, silakan, silakan. Assalamualaikum Bang Juma, ya Allah, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali ya. Ini Bang Juma, saya sebelumnya minta maaf juga sebesar-besarnya ya. Bang Juma kan sering ke komal-komal gitu kan, gitu, komal-komal. Ya. Ini minta aja gitu. Iya, gimana? Silaturahmi lah ke komalnya Mr. Joker sama Persatuan Muslim lah, kapan ada waktunya, nggak apa-apa. Gitu. Ya, alhamdulillah. Saya kalau udah diminta kayak gitu baru. Kalau saya tidak diminta saya takut ukhti.
Karena tidak semua orang kita itu suka dengan Bang Zuma kan, banyak juga orang yang nggak suka. Enggak lah, Nah. banyak yang suka lah Bang Juma. Yang Iya, nggak suka maksud saya- pasti orang maksud saya- Kristen. Maksud saya berhati-hati untuk masuk ke Komal yang saya belum kenal. Kalau Komal ini kan saya udah kenal. Nah, ini adalah satu circle dengan kita, satu perjuangan dengan kita. Kalau Bang Juma, kalau Persatuan Muslim itu untuk semua agama gitu di situ itu. Ah ya, Iya baik, gitu. Kalau Mr. Joker iya debat kayak sini sama juga gitu. baik, baik. Terima kasih Insyaallah. banyak Bang Juma, syukron ke ya Allah. Iya, insyaallah. Uti Sofi. Ditunggu ya. Siap. Makasih Bang Juma. Apa nama akunnya tadi? Mr. Joker sama Persatuan Muslim. Ah, baik, baik, baik. Iya. Makasih. Soalnya saya itu juga apa namanya penggemar Bang Juma banget gitu. Kalau Ya, malam Masya tuh Allah. dengerin gitu, sambil tidur. Ketiduran. Enggak bisa dengar kalau tidur lagi, Uti. Iya emang. Kantuk. Iya, makasih udah. Iya, Oke, silakan. Terima Bang kasih Os. banyak Bang Zuma. Iya Bunda Sofi. Makasih Bunda Sofi. Boleh Ahina Juma, saudaraku, untuk sedikit bernarasi. Iya, iya bisa Siap, Gurunda. siap. Silakan Akhina, Masya Allah. Oh, izin ya, saudaraku, untuk saudaraku sahabat geni yang baru Pak Prof. Mohon izin Pak Prof ya. Sedikit dari Pak Amun, mungkin sebenarnya udah begitu lengkap ya, tapi tidak salahnya saya ingin ambil pahala juga dari Allah bahwa apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat ya dunia akhirat kami khususnya, dan juga insya Allah akan menguatkan. Jadi gini Pak Prof, kalau toh agama ini kita lihat realnya sekarang, Bapak melihat bahwa hari ini ya Muslim itu ada bagian dari kehidupan ini kan begitu. Kekristenan juga kita nggak bisa munafik, iya ada. Yahudi pun demikian, Hindu, Buddha ada. Tetapi sebagai agama yang terkemudian ini tidak mungkin kemudian kita menafikan realita ini kan gitu. Apakah agama ini penuh bohong, penuh dengan dusta gitu kan? Itu kan jadi bahan pemikiran kita. Apakah ini manusia ini mengaku-ngaku sebagai nabi, ngaku-ngaku ajarannya jalan dari Tuhan kan begitu? Itu harus jadikan bahan evaluasi kita sebagai manusia yang kemudian harus bersikap dengan rasional kita. Insya Allah setelah Bapak pahami dan dengarkan sama-sama, kami sangat menyimak sajian dari saudaraku ini Pak Haina Juma ini sangat gitu kan, sangat sesuai dengan apa yang logika dan akal kita, narasinya, arahannya gitu. Bahkan dia berani untuk membanding-bandingkan apa yang telah ada dan telah dijelaskan di kitab Anda, juga bagaimana Quran itu menjelaskan. Saya hanya mengatakan begini saudaraku, kalau saja Islam itu datang tidak sejalan dengan otak pemikiran manusia, maka itu pasti salah adanya. Sementara kita bisa melihat, apakah salah ketika kami mengajak kepada saudara kami untuk yuk beriman kepada Allah. Siapa itu Allah? Tuhan semesta alam kan gitu. Yang mana dia ada sebelum sesuatu itu ada. Adanya tidak dimulai ketiadaan. Apa kita menolak? Tuhan yang adanya itu tidak dimulai dengan ketiadaan. Dia itu wujud, kidamba, komalapatu, dan banyak yang mungkin nanti saudaraku bisa melihat bagaimana Allah diceritakan dalam Islam. Ada yang sebut kita kenal dengan 20 sifat Allah kan yang wajib ada pada Allah. Bahkan juga mungkin Bapak bisa mendengar bagaimana nama-nama Tuhan kami sendiri. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Aziz. Itu semua tidak menyelisih apa yang ada di pemikiran kita. Tuhan harus maha pengasih dong, maha penyayang, maha kaya, maha wahab, maha memberi. Kan gitu. Maha mengetahui, segalanya maha dalam Islam. Ketika kami menyebut ada kalimat bahwa mustahil bagi Allah, itu pun untuk mempertahankan nilai kemahan itu. Mustahil Allah itu bodoh, mustahil itu lemah, mustahil Allah itu kemudian bla bla segala macam. Kata mustahil justru sebagai bentuk memperkuat lawan yang 20 tadi. Saya yakin Bapak sebagai orang yang terpelajar akan melihat, betul, saya harus punya Tuhan yang agung, mulia, dan hebat. Kan gitu. Dan hari ini yang Bapak seru adalah untuk ke arah sana. Kami tidak berbohong ketika katakan, yuk kita Tuhan menyembah Tuhan yang tidak terlihat. Emang betul kan? Bapak mengatakan bahwa kita nggak pernah bisa melihat Tuhan. Saya yakin bahwa ketika kami berdiskusi dengan orang Kristen, tidak pernah mereka menyebut Tuhannya seperti apa, nggak berani. Artinya kami lebih dibenarkan dong ketika kami mengatakan bahwa Tuhan tidak terlihat, tidak terdengar. Dan gitu. Terus juga ajarannya tadi kami mengajak kalian untuk kemudian tidak mabuk, tidak judi, tidak zina, tidak membunuh, tidak berbohong, tidak melakukan sesuatu yang manipulasi. Kan gitu. Apa salah hal itu? Tapi mengajak untuk kemudian tidak mengagungkan orang tua kita, memuliakan orang tua kita. Jalin hubungan keluarga dengan nikah.
Walaupun 1, 2, sampai 4, tapi nikah tidak ada merusak hubungan manusia dan manusia yang lainnya. Bina anak-anak kita, bina istri-istri kita, arahkan mereka untuk kemudian taat patuh tunduk kepada Tuhan. Apa itu salah? Kan gitu. Ada hukum waris yang dalam Islam. Apakah salah ketika hukum waris itu ditegakkan, dilaksanakan? Ketika saya punya anak 1 laki-laki gimana? Pembagian warisnya ketika anak 2 bagaimana? Kalau laki semua, kalau perempuan semua gimana? Kalau laki-lakinya 4, perempuannya ada penjelasan dalam Islam seluruhnya. Ini yang kemudian ini agama yang benar, yang telah detil. Untuk kehidupan dunia pun telah begitu jelas detil dalam aturannya, dalam tata laksananya. Apalagi bicara akhirat. Betul, akhirat kita belum masuk ke dalamnya, tetapi kita benar kita hidup di dunia hari ini, maka dipastikan benar pula di akhirat. Kalau hidup sekarang kita dunia telah mengikuti aturan tata letak yang benar, ketertiban yang benar, maka di akhirat pun demikian adanya. Maka saya mengetuk hati saya semua untuk yuk serahkan diri kita kepada Tuhan, pemilik alam ini. Tidak keluar dan keluar dari kepentingan agama Allah, tidak mengkhianati diri, tidak mengkhianati apa yang merupakan asusila dan moral kita. Diajak diri kita untuk taat, patuh, tunduk kepada Allah. Wa abudullahi wajtanibu tagut. Sembahlah Allah saja, jauhi pikiran-pikiran hawa nafsu kita. Salahkah kita ketika muslim mengajak untuk ruku dan sujud? Salahkah kemudian muslim untuk mengajak kita untuk berkurban? Ada harta mungkin lebih dari kita, dipotong kemudian dibagi kepada fakir miskin. Apa itu salah? Apakah salah ketika ada arahan dari muslim untuk kemudian bersedekah, berzakat fitrah, peduli kepada fakir miskin, anak-anak janda jatuh? Apa itu salah? Seluruhnya dalam Islam demikian adanya. Yang kaya diberikan untuk diarahkan untuk berbagi dengan sesama. Yang miskin diarahkan juga untuk jadi tidak meminta-minta. Jadi saya mengetuk pada hati saya dan kepada kalian semuanya, lihat Islam. Kalau kami teroris, bagaimana bisa teroris seperti ini? Dan mestinya seluruhnya teroris tidak. Kalian semua bahwa di dalam kehidupan itu ada yang nama oknum. Jangan kau anggap seluruhnya jadi oknum adalah penjahat. Tidak. Di dalam Islam ada oknum, kami akui. Di dalam pemerintahan pun ada oknum. Di dalam kekristenan ada oknum. Di Yahudi juga ada oknum. Jangan kau samakan ratakan. Oknumnya oknum tetap. Yang salah adalah oknumnya. Kenalilah kebenaran itu untuk pertama kalinya, kamu akan siapa ahlinya. Kenali Quran kami, kenali ajaran Nabi kami. Dengan demikian kita akan paham siapa sebenarnya yang benar ini. Siapa yang selama ini kita dengar kok negatif karena kebencian yang mereka tanamkan. Mereka tidak berangkat dari kitab kami. Mereka tidak sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Quran kami. Tapi mereka hanya tuduhan yang akibat tuduhan itu kembali kepada mereka. Demikian saudaraku, akhir Jumat, mohon maaf kami mungkin agak panjangan. Ini sebagai bentuk kasih sayang kepada Pak Profesor, semoga bermanfaat. Hadawallah ya alhamdulillah. Dilanjut saudara. Iya, terima kasih Gurunda, Kang Angon. Ya. Oke, Bang Prof, gimana ya? Mudah-mudahan Bang Prof nanti ditindaklanjuti berikutnya kita diskusi bersama Gurunda. Kan tinggal mungkin sudah mendekati 100% ya, Bang Prof. Bagaimana tadi kebenaran Islam? Karena poin saya bersama Bang Zuma, artinya walaupun meskipun saya selama ini cuma mereply live Bang Zuma, tapi poinnya adalah kami ingin menunjukkan sebuah kebenaran Islam. Dan syukur alhamdulillah saya juga bersama sahabat-sahabat Komal Titisan itu didukung oleh abang-abang seperti Kang Angon, Bang Beni dan tidak lupa juga Ustadz Al Minangkabawi ya dari Minang. Gimana Bang Prof? Saya mungkin ada masukannya. Ya, saya mungkin mengulangi lagi, ada sedikit penambahan bahwa jujur saya tidak bisa membantah karena apa yang dinarasikan memakai data yang selama ini saya punya ya. Datanya secara jelas, semua yang dinarasikan oleh Bang Suma tadi itu data di dalam Bible, Alkitab, kitab sucinya kami itu. Lalu saya mencoba bolak-balik buka-buka, saya tidak bisa membantah. Nah, di sini saya jadi bingung sendirinya. Jadi paling tidak sudah bisa menerima kebenaran Islam ya, Bang Prof ya? Apa yang disampaikan Bang Suma itu benar. Iya. Karena berdasarkan data yang punyanya saya, bukan berdasarkan datanya punyanya Bang Suma kan, bukan berdasarkan dari Al-Quran. Yang dinarasikan ini kan berdasarkan kitab suci, Bible, Alkitab itu.
Lalu saya mau bantah dengan cara pakai apa lagi? Apakah saya harus bantah dengan kitab pinjam kitab orang lain punya? Tapi Ya, tentunya Al-Quran saya boleh, sebagai orang yang akal sehat, saya tidak bisa membantah karena itu yang disampaikan suatu kebenaran. Sip, Begitu, Bang. Jadi saya syukur alhamdulillah target poinnya itu like minimal. Mungkin kira-kira Bang Prof, posisi kira-kira kebenaran itu sudah capai 100% atau masih ada satu angka atau dua angka? 99,99%, Bang. Masih 1%. Masya Allah. Masya Allah. Enggak, bukan 1%. Berarti masih 0,01% lagi. Masya Allah. Iya, Bang. Mudah-mudahan. Karena ya, begini, mudah-mudahan- Bang. Saya secara jujur begini, Bang. Kalau saya bantah dengan narasi doktrin, dogma, pasti nggak akan ketemu dengan menunjuk data yang selama ini kita pegang kan sebagai panduan kita dalam beragama dan beriman. Kalau Saya demikian, jadinya saudaraku, kelabakan gitu Pak ya. Prof, Ya, ya, Bang. kalau demikian, ini maaf ya, mungkin saya terlalu berani untuk kemudian meminta Bapak. Tadi kembali kepada Bapak dan hati Bapak. Kalau Bapak diarahkan kemudian mengucapkan, mengakui bahwa Bapak punya Tuhan Allah, Bapak menerima Muhammad sebagai Nabi Bapak mengakui bahwa Al-Quran, Injil, Taurat adalah kitab suci bagi kita semua. Bapak berkenan nggak menerima itu semua? Muhammad adalah Nabi. Oh, tidak bagi jadi Bapak. masalah. Saya Teladan bagi sesuatu Bapak. yang baik dan benar saya menerima. Sesuatu yang baik dan benar pastinya saya menerima. Tidak jadi Bapak masalah ikhlas. bagi Bapak saya. ikhlas menerima Allah sebagai Tuhan bagi Bapak. Ikhlas. Karena Menerima saya Muhammad adalah sebagai manusia Nabi? ciptaan Allah. Iya, menerima Kalau Muhammad memang sebagai Nabi ajaran- bagi Bapak. Menerima kalau memang ajaran beliau adalah suatu hal yang baik dan benar, saya wajib. Semua manusia siapa yang tidak mau menerima hal yang baik dan benar? Bapak menerima. Tapi ada Yang jadi pertanyaan konsekuensinya. sebagai- Tapi ada Iya, iya. konsekuensinya ya Pak Angon ya. Ada Iya, konsekuensinya. betul. Nggak jadi soal hidup saya ini kan saya yang menjalani hidup saya. Ya, konsekuensinya begini, kalau menerima berarti Anda harus sholat 5 waktu. Tata cara sholat itu harus begini, harus sholat subuh, bangun jam 4 subuh bangun untuk melaksanakan Itu yang sholat 2 dituntut. rakaat. Yang sepengetahuan saya itu yang dituntut Tuhan Sang Pencipta Allah Bapa tadi itu terhadap Oh, kita mantap. manusia ini kan. Betul. Iya, iya. Masya Allah. Masya Allah. Bapak nggak keberatan kalau Atau kami gimana? menuntun Bapak untuk bersyahadat hari ini? Karena dalam konsep Islam itu kami nggak boleh menunda-nunda loh Pak. Ketika ada orang udah menerima, maka kami harus segera bersikap ya untuk kemudian mengesahkan Bapak Iya. dan akhirnya Bapak jadi saudara. Dan nggak keberatan Bapak ada jadi bagian kami sekarang. Kalau sekarang, Begini Bang, begini Bang, saya Iya. kalau jawab sekarang nanti terkesannya kurang bagus. Baik. Ini saya katakan jujur, ya. Mungkin kalau abang host sebentar malam, kalau lagi live lagi, oke saya hadir. Siap, siap. Jam berapa gitu? Biar kasih saya ruang waktu untuk saya lebih mendalami tadi. Ini Bang Suma, ini saya pikir beliau ini sekolah teologi atau apa gitu. Kok bisa mengetahui secara Mungkin sahabat sampai ke dalam Ya, dalam sebentar, saya komparasikan akar-akarnya dulu. ini. Juma, kira-kira antum Ahina bisa ada waktu nanti malam mungkin untuk mengarahkan Pak Prof kita ini. Juma, monitor. Bang Zuma. Aina? Assalamualaikum. Bang Zuma. Apa asar di sana Assalamualaikum, ya? Bang Zuma. Dasar belum di sana Kang? Sedikit lagi, akhi. Ya, saya dengar barusan Ya. teman kita untuk ya insya Allah lah. Kalau hidayah itu datang, tak ada yang bisa menghalangi. Karena hidayah itu adalah hak prerogatif setiap hamba Allah, siapapun itu. Kalau sudah tiba saatnya, tak ada kekuatan yang bisa menghalangi hidayah itu. Hanya saja dari sekarang ini jam 3 di tempat saya sampai malam, saya ingin menitipkan satu kepada saudara Prof, satu bahan pemikiran. Ketika kemudian Petrus ditanya, menurutmu siapakah kau ini? Apakah ini Yesus? Bukan. Ini Yesus bukan. Kamu mengenal dia? Tidak. Apakah ini Yesus? Bukan. Yesus pun mengatakan apa? Sebelum ayam berkokok engkau akan apa? Engkau akan menyangkali aku. Yesus sudah tahu itu, bahwa nanti Petrusnya akan melihat orang yang bukan aku. Kenapa saya mengatakan itu, Bang? Coba renungkan, Bang. Kalau Anda melihat di dalam Matius 16,
nomor 18-19. Apa kata Yesus kepada Petrus? Pada Petrus nih, sekali lagi kepada Petrus, bukan kepada Lukas, bukan kepada Markus, juga bukan kepada Paulus, tetapi kepada Petrus. Apa kata Yesus? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nomor 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Aku berikan kepadamu, wahai Petrus, kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Petrus ini orang yang telah diberi mandat, orang yang dipercayai. Mustahil Yesus salah pilih, mustahil. Petrus diminta oleh Yesus untuk melanjutkan tongkat estafet penginjilan. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya, kata Yesus. Alangkah celakanya kalau ternyata Yesus memberikan tongkat estafet penginjilan kepada pembohong. Itu nggak mungkin. Berarti Petrus menyangkal itu karena memang yang digantung itu bukan gurunya. Bukan gurunya, aku tidak mengenal dia. Itu bukan guru saya, itu bukan Yesus. Tidak mungkin. Tidak mungkin Petrus adalah seorang pembohong. Mustahil. Kepadamu Petrus akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bukan kepada Paulus. Kan? Yang diberikan kemudian kunci kerajaan surga itu adalah Petrus setelah Yesus. Lalu apa kata Paulus sendiri tentang Petrus? Dalam Galatia 2 nomor 8. Petrus ini diutus kepada orang-orang yang bersunat, yaitu Bani Israel. Sedangkan aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, yaitu non-Israel. Berarti dengan kata lain, Petrus diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja, sedangkan dia adalah pelanjut tongkat estafet dakwahnya Yesus. Paulus mengaku diutus kepada di luar Yahudi. Yang ngutusnya siapa? Gak ada. Yesus tidak pernah mengutus Paulus, kecuali yang mengutusnya itu yang makhluk yang datang kepadanya. Jadi Paulus ini sudah terikat kunci kerajaan surga. Maka mustahil dia mengatakan yang disalib itu bukan gurunya. Apakah ini Yesus? Bukan. Itu bukan guruku. Aku tidak mengenalnya. Aku tidak mengenalnya. 3 kali dia sangkal. Artinya apa? Lebih percaya saya sebagai Muslim kepada Petrus yang mengatakan itu bukan Yesus daripada Paulus yang mengatakan itu adalah Yesus. Ingat bung, di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19, ketika kemudian Al-Quran mengatakan mereka tidak yakin tentang siapa yang mereka bunuh. Mereka berselisih paham tentang yang dibunuh itu. Kemudian terbukti di dalam Kisah Para Rasul 25:19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Orang Yahudi berkata dia sudah mati. Tapi Paulus dengan teguh pendirian mengatakan dia masih hidup. Apakah Nabi Muhammad sebelum menyampaikan wahyu ini kepada sahabatnya belajar Kisah Para Rasul? Tidak. Kenapa bisa ada perselisihan itu? Allah mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam membuat makar, membuat tipu muslihat, membuat kesaksian-kesaksian palsu. Akan tetapi Allah membalas tipu muslihat mereka. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau saudara Prof sebentar malam ingin kembali bersama dengan kita di sini, ya alhamdulillah saya insya Allah akan hadir juga dengan teman-teman. Meski mungkin mudah-mudahan ada hujan karena habis ini saya mau berangkat ke gunung menjelang kegiatan Hari Mu'alaf yang kemudian sekarang ini muncul lagi yang suka memprotes-protes. Katanya nanti akan ada juga yang menggaungkan hari Murtadin. Nah ini lucu teman-teman. Lucunya gimana? Karena kita umat Islam itu akan memperingati hari Mu'alaf sedunia di setiap tanggal 25 Desember.
beliau orang ini ngaku-ngaku muslim tetapi mengompori mengatakan bahwa nanti orang Kristen bisa jadi memperingati hari murtadin pada saat Idul Fitri. Itu kacau nanti karena Idul Fitri itu tidak tetap tanggalnya dan harinya. Baru saya mau ngomong gitu tadi. jadi Bampol si Kopia Merah ini ya dasar mungkin C6, dia belum tahu gimana dapur Islam sampai dia cuma ngomong asal aja. Cari bahan untuk melampiaskan kesakitan hatinya dan kecemburuan atas kebenaran Islam. Selalu mencari kelemahan Islam, tapi tidak akan pernah bisa sanggup dia temukan. Silakan aja. Siapa kalau Gurunda? Umar ya? Iya, silakan aja. Bukan Umar. Cuci mulut. Oh, Valen. Tidak layak nama itu disanding oleh dia. Cuci mulut. Valen. Siap namanya Valen. Iya, Lanjut. tidak layak disebut dengan nama Umar beliau itu. Jadi ya alhamdulillah Allah memberi petunjuk senantiasa kepada kita, dan saya hanya berdoa ya, mudah-mudahan beliau ini bukan C6. Mudah-mudahan beliau ini adalah benar-benar mu'alaf yang masih perlu banyak belajar ya, kurang lebih 300 tahun lah untuk bisa menyamakan ilmunya dengan Bang Suma. Bukan sombong, tapi dia punya wawasan itu masih cetek sekali wawasannya. Yang ada hanya kebencian ya, yang hanya ketidaksukaan terhadap apa yang dicapai oleh apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, sampaikan kepada beliau kalau sahabatnya dia, teman-teman Kristen yang mau mengatakan Kristen akan mengadakan hari murtadin juga, silakan ikuti di mana tanggal hari di tepatnya ditentukannya Idul Fitri, di situ kalian rayakan hari murtadin, dan di situ juga dunia akan menertawakan kalian. Saya kira begitu ya sahabat-sahabat sekalian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Dinda Natali dan juga Uhti Sofi, Dinda Riansa, Bang Benny, Bang Suma, terima kasih banyak. Iya, Terima kasih banyak. Tisisan Yesus. Iya, Masya Allah, sama-sama kita berterima kasih Bang. Saya mohon maaf ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau ada kalimat yang tidak patut dan tidak sepantasnya saya ucapkan. Juga terakhir saya katakan, Saudara Valen, terima maaf kalau saya nyebut nama Anda di sini karena Anda kelihatannya memang agak lain daripada yang lain. Demikian, salam tauhid, jayalah Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Prof, kalau nanti memang malam jadi untuk mengutarakan itu, kalau memang jadi, yang pertama Anda harus menyiapkan KTP asli. Yang kedua, nanti Anda akan didukung oleh penonton yang ada di bawah untuk open kamera. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda sanggup? Misal, Ya, sanggup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya Allah. Teman-teman mungkin sekarang didukung aja ya Prof kita, dikasih polo-polo. Tunggu dulu, jangan dulu Pak Anggun. Udah banyak kok. Jangan dulu teman-teman. Nanti malam saja, ya kan? Nanti malam saja ketika Prof ini udah hadir ke sini, baru didukung untuk biar dapat open kamera.